Halo, selamat pagi saudara-saudari sekalian yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Kita bertemu kembali di dalam ibadah pada pagi hari ini. Semoga keadaan saudara dan saya terus terpelihara dalam tangan pemeliharaan Bapa di surga. Saudara-saudari sekalian, inilah hari perhentian yang diizinkan oleh Tuhan bagi kita semua boleh datang beribadah kepadanya. Di saat saya sedang mempersiapkan bahan liturgis pada pagi hari ini, dalam hati kecil saya pada saat saya hendak memilih lagu ini, lagu pertama ini, terbesit saudara, suatu pertanyaan yang muncul dalam hati kecil saya. Begini saudara, di tengah segala situasi dan kondisi yang saat ini terjadi, apapun itu kondisinya, saya tidak tahu keadaan saudara bagaimana. Tapi pertanyaan muncul bagi diri saya pribadi, apakah saya masih sanggup dan mampu untuk menaikkan syukur kepada Tuhan semesta alam? Atau apakah kita terkadang dan bahkan seringkali menganggap beliau tidak adil? Atau lebih parahnya kita menganggap seperti aplikasi GoFood saudara, yang kita tinggal sekali pencet, maka apapun yang kita inginkan itu, makanan itu bisa otomatis datang ke tempat kita, yang bisa bebas menuruti kehendak dan kemauan kita. Apakah hati kita masih setia kepada beliau yang telah menganugerahkan anaknya Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita? Firman-Nya dalam Kolose 3 ayat ke-17 berkata demikian, dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan dan perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur kepada Dia, Allah Bapa kita. Mari jemaat sekalian kita menaikkan pujian ini. Mari kita naikkan syukur kepada beliau yang telah mengaruniakan anak yang tunggal Yesus Kristus. Di tengah segala situasi dan kondisi yang terjadi saat ini, biarlah hati kita boleh memuji Dia, menaikkan syukur kepada Bapa yang masih memelihara kita sampai detik ini saudara sekalian. Bapa, menaikkan syukur kepada-Mu.
Yesus Kristus, anak domba Allah, sekalian kami umat-Mu datang menghadap hadirat-Mu yang maha kudus. Dengan pertolongan dan perkenanan Bapa, kami boleh ditebus dan kami boleh diangkat menjadi anak-anak-Mu Tuhan. Sehingga kami boleh menyebut Engkau Bapa. Terima kasih atas anugerah-Mu di dalam hidup kami. Bapa, sekalian anak-Mu datang di tengah segala situasi dan kondisi yang kami alami dalam kehidupan ini. Kami mau taruh segala beban kami di hadapan kaki-Mu Bapa. Biarlah Tuhan kami boleh memiliki kelepasan daripada Engkau. Biarlah hati kami boleh bersuka cita oleh karena pertolongan yang dari Bapa. Dan biarlah Tuhan, kiranya Engkau berkenan menolong umat-Mu yang datang beribadah pada saat ini, menaikkan puji-pujian dan juga menaikkan persembahan syukur kepada-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan Kau berkenan menerima segala puji hormat yang kami naikkan kepada-Mu Tuhan. Kami menyerahkan jana ibadah online pada pagi hari ini dalam satu nama yang berkuasa, Tuhan Yesus Kristus. Amin. Nah, saudara sekalian, di tangan saya ada termos. Lihat ya, ini ada termos. Ya, saya buka ya. Nah, saya lihat-lihat, ada kelihatan uapnya enggak? Ada ya, tuh. Nggak tahu kelihatan apa enggak ya. Nah, saya tangkap ya uapnya ya. Hilang saudara. Saudara, ilustrasi sederhana ini berbicara dari ayat Yakobus pasal keempat ayat 14-16 yang berkata bahwa hidup manusia itu seperti uap yang sebentar saja ada dan kemudian hilang lenyap tak berbekas. Manusia dengan segala kesombongan dan kepongahannya bisa dalam sekejap mata dihilangkan. Saudara sekalian, mari kita mengintrospeksi diri kita. Seringkali dosa kesombongan itu merasuk di dalam hidup kita tanpa kita sadari. Mari saudara, waktu yang terus ada dan terus berjalan hingga kita boleh ada di bulan Juli 2020. Tidak terasa saudara, waktu begitu cepat berjalan. Biarlah melalui pujian ini kita kembali merenungkan arti hidup kita. Dan biarlah Tuhan yang menuntun kita semua untuk boleh mengerti kehendak dan rencana Tuhan digenapi dalam hidup kita. Ajar kami Tuhan untuk menghidupi hari-hari kami. Ajar kami Bapa untuk hidup dalam jalan-Mu, sehingga semua rencana-Mu boleh digenapi dalam hidup kami. Ajar kami Tuhan. Ajar kami Tuhan menghitung hari-hari, agar kami beroleh hati bijaksana. Ajar kami dalam jalan-Mu.
Pastikan kau menerima Yesus dalam hatimu sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Karena hari-hari ini begitu cepat berlalu. Pastikan Yesus berjalan bersama engkau dalam memasuki kehidupan ini hari lepas hari. Biarlah Dia yang menuntun engkau senantiasa. Kita berdoa saudara, tenang di hadapan Tuhan. Tenang di hadapan Tuhan. Tangannya terbuka untukmu. Ajar kami Tuhan. Ajar kami Tuhan, menghitung hari-hari, agar semua oleh hati bijaksana.
Saudara sekalian, bagaimana kita dapat mengetahui kehendak dan rencana Allah yang sudah Beliau rancangkan bagi kita semua, pribadi lepas pribadi? Mari kita kembali kepada Kristus Yesus dan mempelajari, membaca Alkitab yang kita yakini sebagai satu-satunya otoritas dan perkataan dari Allah itu sendiri. Mari saudara, kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk menyambut kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan sebentar lagi. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengar firman Tuhan. Siapkan hatiku, siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu saat ini. Sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan. Kalau sampai hari ini kebenaran firman Tuhan masih bisa kami dengarkan. Sebab firman-Mu lah sumber harapan.
Firman-Mu lah sumber kekuatan bagi kami, dan Firman-Mu lah sumber iman bagi kami. Karena itu Tuhan, kami terus merindukan kebenaran Firman-Mu. Sebab dengan demikian kami akan semakin kuat, iman kami akan semakin tangguh. Tuhan, terima kasih. Berfirmanlah kepada kami, karena kami merindukan firman itu. Kami tahu bahwa ketika Allah berbicara, bahwa manusia tidak hidup dari roti saja, tetapi juga hidup dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Karena itu hari ini kami taruh hidup kami atas firman-Mu. Karena itu Tuhan, berbicaralah kepada kami, karena kami siap mendengar firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami serahkan pemberitaan firman Tuhan ini sepenuhnya. Haleluya. Amin. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita membaca bagian firman Tuhan yang sudah 3 kali kita renungkan, tapi nggak habis-habis karena masih banyak kebenaran-kebenaran yang harus kita pelajari. Tapi hari ini adalah seri yang terakhir dari khotbah seri kita. Kita membaca kembali dari Kisah Rasul pasal 2 ayat 41 sampai 47. Kisah Rasul pasal 2 ayat 41 sampai 47. Demikian firman Tuhan. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati sambil memuji Allah. Dan mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambahkan jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Saudara-saudara sekalian, seperti yang saya katakan tadi, ini adalah seri khotbah kita yang terakhir, yaitu yang keempat. Tapi kita sudah mendengar seri yang pertama, kedua, dan ketiga. Seri yang pertama kalau tidak salah ada 3 poin, seri yang kedua ada 3 poin, lalu seri yang ketiga itu ada 4 poin. Jadi total sudah ada 10 poin dari pekerjaan Roh Kudus yang sudah kita expose dari nats yang kita sudah bacakan tadi. Nah, saudara-saudara, 10 poin itu apa saja? Saya akan sebutkan secara singkat saja supaya menyambung dengan apa yang akan saya sampaikan hari ini. 10 poin pekerjaan Roh Kudus dalam gereja mula-mula. Yang pertama adalah Roh Kudus membimbing orang percaya dan menyerahkan diri untuk dibaptis. Saudara-saudara, nggak ada orang bisa percaya kalau bukan karena Roh Kudus. Yang kedua, Roh Kudus mendorong jemaat untuk bertekun dalam firman Tuhan. Kalau bukan Roh Kudus, kita nggak mungkin haus akan kebenarannya. Yang ketiga, Roh Kudus mendorong jemaat untuk bertekun dalam persekutuan. Kita nggak mungkin mau bersekutu dengan orang lain kalau bukan Roh Kudus yang memberikan kehausan untuk bersekutu dengan yang lain. Yang keempat, Roh Kudus mengingatkan jemaat untuk selalu melaksanakan perjamuan kudus. Dalam hal ini Roh Kudus sedang mengaplikasikan keselamatan yang dikerjakan oleh Yesus di dalam kayu salib supaya kita dapat memaknakan semua arti daripada salib kepada kita. Kemudian yang kelima, Roh Kudus mengingatkan jemaat untuk selalu berdoa. Berdoa adalah tanda pekerjaan Roh Kudus. Yang keenam, Roh Kudus membuat jemaat untuk memiliki rasa takut kepada Allah. Ya, saudara, tidak ada orang yang tidak bisa menghormati Tuhan. Ya, semua itu dikerjakan oleh Roh Kudus. Kalau tidak Roh Kudus, maka kita nggak mungkin bisa menghargai dan menghormati Tuhan.
Kemudian Roh Kudus menyatukan orang percaya. Ya, adanya kesatuan, ada tanda pekerjaan Roh Kudus dalam gereja. Kemudian Roh Kudus melahirkan kebersamaan dalam saling mengasihi. Saudara-saudara, adanya kebersamaan dalam saling mengasihi adalah satu prinsip yang menarik. Dan itu ada pekerjaan Roh Kudus. Yang kesembilan, Roh Kudus melahirkan sikap peduli dalam pelayanan diakonia. Dan yang terakhir kita sudah lihat, Roh Kudus menciptakan kesehatian di dalam setiap umat Tuhan. Nah, saudara-saudara sekalian, kita sudah lihat bagaimana poin-poin ini menunjukkan betapa penting adanya Roh Kudus di dalam gereja. Gereja yang sejati adalah gereja yang dipimpin oleh Roh Kudus. Gereja yang sejati adalah gereja yang digerakkan oleh Roh Kudus. Gereja yang dituntun oleh Roh Kudus. Gereja yang dibimbing dan dimotivasi oleh Roh Kudus. Gereja yang didorong, diarahkan oleh Roh Kudus. Gereja yang sejati adalah gereja yang dibentuk dan diilhami oleh Roh Kudus. Gereja yang sejati adalah gereja yang dihidupkan oleh Roh Kudus sendiri. Jadi keberadaan sebuah gereja di dunia ini semuanya diwarnai oleh peranan dan pekerjaan Roh Kudus yang luar biasa. Karena itu saudara, hari ini kita akan menuntaskan dari bagian firman Tuhan yang sudah kita baca. Di dalam seri yang keempat ini ada 5 poin. Ya, 5 poin lanjutan dari 10 yang sudah kita renungkan. Ada 5 poin yang akan saya sampaikan, yaitu peranan atau pekerjaan Roh Kudus di dalam gereja mula-mula. Yang pertama atau yang ke-11, ini lanjutan dari 10 poin yang lalu. Yang ke-11 adalah Roh Kudus menciptakan suasana gembira di dalam jemaat. Saudara, ayat 46 bagian B berkata begini, mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira. Saudara, ya saudara, salah satu ciri dari pekerjaan Roh Kudus adalah dia akan menciptakan satu suasana yang gembira di dalam jemaat Tuhan. Kenapa? Karena buah dari Roh Kudus itu kita tahu ada buah sukacita, ada buah damai sejahtera. Jadi dimanapun Roh Kudus hadir, pasti ada sukacita, ada sejahtera. Dimanapun Roh Kudus berada, di situ pasti ada sukacita, ada damai sejahtera, dan ada suasana gembira. Kalau di dalam gereja yang ada hanyalah suasana ketegangan, kemarahan, perselisihan, percekcokan, maka itu pasti tanda Roh Kudus absen di tempat itu. Jadi saya rasa kita harus bersungguh-sungguh memikirkan suasana di mana kita berada. Misalnya dalam keluarga. Kalau Roh Kudus tidak ada dalam rumah tangga kita, kalau Roh Kudus tidak bekerja di dalam keluarga kita, maka yang ada hanyalah ketegangan, yang ada hanyalah kemarahan mungkin, yang ada hanyalah perselisihan, percekcokan dan sebagainya. Tetapi kalau Roh Kudus hadir dalam keluarga kita, kalau Roh Kudus hadir dalam rumah tangga kita, maka yang ada adalah sukacita, ada damai sejahtera, dan ada suasana gembira yang luar biasa. Saudara, saya sendiri pernah menyaksikan bagaimana saat keluarga pecah dan akhirnya bercerai. Ya, saya melihat ketika mereka pecah atau bercerai di sana, saya yakin tidak ada Roh Kudus. Yang ada pertengkaran terus-menerus. Ya, suami istri yang dulu sudah puluhan tahun sudah pernah hidup bersama, lalu anak-anak sudah besar. Anehnya waktu mereka sudah jadi oma-oma, jadi engkong-engkong gitu ya, nggak bisa ketemu di rumah. Ya, yang satu pulang, yang satu pergi. Nanti yang sana udah capek di luar, dia balik. Yang ini sudah capek di dalam, dia keluar lagi. Karena mereka nggak bisa berdua di rumah. Hanya ketika anak-anak sudah pulang kerja, baru mereka bisa bersama di rumah. Saudara, model begini, saudara, saya sudah pernah melihat bagaimana mereka nggak bisa damai sejahtera. Padahal ini suami istri yang sudah punya anak yang luar biasa banyak dan besar-besar, sudah dewasa, sudah punya cucu. Jadi di sini kita lihat, jika tidak ada Roh Kudus dalam rumah tangga kita, maka yang ada ketegangan, yang ada adalah perselisihan, yang adalah percekcokan. Begitupun dengan gereja. Saya juga pernah melihat gereja yang konflik, berselisih berkali-kali, lalu juga pecah berkali-kali. Dan ironisnya Bapak Ibu, ini gereja yang paling banyak mengajarkan tentang Roh Kudus. Paling banyak bicara tentang Roh Kudus, tapi pecah berkali-kali. Lalu Roh Kudus di mana?
Kita nggak bisa bilang Roh Kudus ada dan tidak ada berdasarkan apa yang kita bicarakan. Tetapi akan kelihatan dari buahnya. Kalau di situ ada sukacita, ada damai sejahtera, dan ada suasana gembira, saya yakin Roh Kudus hadir di situ, yang sedang bekerja di tengah-tengah umat Tuhan. Yang ke-12, Roh Kudus memberikan ketulusan hati kepada jemaat. Saudara-saudara, ayat 46 bagian C menyebutkan demikian. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati. Saudara, saya sengaja garis bawahi yang namanya tulus hati. Saudara, salah satu ciri pekerjaan Roh Kudus, dia akan memberikan ketulusan hati kepada umat Tuhan. Dia akan memberikan kemurnian hati kepada umat Tuhan. Jadi kalau kita lihat, kalau Roh Kudus bekerja dalam hati seseorang, orang itu akan makin tulus hati. Yang kedua, dia akan makin murni hatinya. Ya. Tapi di dalam hati tidak ada yang tahu situasi hati kita. Sebab itu adalah wilayah pekerjaan Roh Kudus. Ya. Itu sebabnya kalau orang yang dipimpin Roh Kudus, orang yang sungguh-sungguh memiliki Roh Kudus dalam kehidupannya, maka pasti tidak ada lagi yang namanya kepalsuan, tidak ada lagi yang namanya kepura-puraan, tidak ada lagi yang namanya kelicikan, tidak ada lagi yang namanya menyimpan dendam, kepahitan dan sakit hati dan sebagainya. Kenapa? Karena ketika Roh Kudus hadir dalam hati kita, maka hati kita semua itu sudah dibersihkan oleh Roh Kudus. Karena itu penting sekali bahwa orang yang mengalami Roh Kudus dan Roh Kudus itu akan bekerja dalam diri seseorang, maka dia akan makin tulus hati, dia akan makin murni hatinya. Karena itu saudara, salah satu sebabnya Roh Kudus di dalam hati kita yaitu adalah berperan memberikan ketulusan, berperan memberikan kemurnian. Tidak ada lagi kepalsuan, tidak ada lagi kepura-puraan, tidak ada lagi yang namanya kelicikan. Sebab Roh Kudus bekerja membersihkan kita dari semua itu. Karena itu saya berdoa supaya Bapak, Ibu dan kita semua terus digarap oleh Roh Kudus. Hati kita terus digarap oleh Roh Kudus. Supaya hati kita makin tulus, hati kita makin murni, dan hidup kita menyatu dengan Tuhan dalam kehidupan dan kesucian. Saudara-saudara, itu yang ke-12. Sekarang kita lihat pekerjaan Roh Kudus yang ke-13. Yaitu Roh Kudus menggerakkan jemaat untuk memuji Allah. Saudara, ayat 47 bagian A mengatakan mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati sambil memuji Allah. Saudara-saudara, sekali lagi saya kasih tahu atau memberitahukan kepada kita bahwa salah satu tanda Roh Kudus bekerja dalam jemaat, dia akan memimpin semua jemaat untuk memuji Tuhan. Dia akan memimpin semua jemaat untuk memuliakan Tuhan dari atas segalanya. Dia akan memimpin jemaat Tuhan untuk bernyanyi, bersorak bagi Tuhan. Dia akan memimpin jemaat untuk bermazmur bagi Tuhan. Kalau kita lihat dalam sejarah perjalanan umat Tuhan dan perjanjian lama sampai perjanjian baru, umat Tuhan tidak terlepas dari yang namanya memuji Tuhan, dari yang namanya memuliakan Tuhan. Saudara-saudara, pekerjaan Roh Kudus adalah memampukan engkau dan memampukan saya untuk bisa memuji Tuhan. Saudara, ini satu hal yang luar biasa. Kenapa bisa demikian? Karena esensi dari berjemaat itu bukan hanya sekedar kumpul-kumpul. Berjemaat itu bukan hanya sekedar kongko-kongko, istilah yang lainnya. Bukan hanya sekedar party atau pertemuan-pertemuan biasa atau pertemuan-pertemuan manusia dengan manusia. Enggak. Esensi dari berjemaat itu adalah kita sedang berjumpa dengan Tuhan, kita sedang bertemu dengan Tuhan, kita sedang menghadap hadirat Tuhan, dan di sini kita sedang beribadah, memuji dan menyembah Dia. Itu adalah esensi dari berjemaat. Karena itu Roh Kudus hadir dalam jemaat, Dia mengembalikan jemaat itu di dalam esensi yang sesungguhnya. Sebab itu bukannya sekedar pertemuan antara kita saja, tapi itu pertemuan kita dengan Tuhan yang maha
tinggi Sang Pencipta kita. Karena itu saudara, banyak orang ke gereja, banyak orang berjemaat, tapi belum tentu motivasinya benar. Saudara, kita sudah banyak sekali bisa menyaksikan bagaimana orang datang ke gereja dengan motivasi yang aneh-aneh dan beda-beda. Ya, saya dulu pernah memberitahukan satu anak muda pernah ke gereja kita. Saya lihat dia beberapa kali hadir gitu ya. Lalu saya coba bertanya kepada dia. Di tengah-tengah pembicaraan saya sama dia bilang begini, Pak Pendeta, bisa bantu saya enggak cari jodoh buat saya? Wah, saya bilang, saya pendeta, bukan pendeta tukang menjodohkan orang. Yang menjodohkan ya pasti Tuhan ya, bukan saya gitu ya. Saya hanya alat di tangan Tuhan yang memberitakan kebenaran. Tapi itu motivasi yang mengagetkan saya. Rupanya dia ke gereja hanya untuk melihat gitu ya. Ada lagi satu orang jemaat kita di daerah, ini diberitahukan oleh salah satu pendeta kita. Dia sebenarnya sudah cukup usia lah. Tapi dia senang dengan seorang gadis yang masih muda. Ya. Kalau dia datang ke gereja, yang dia cari dulu mana si gadis itu. Jadi yang ya lucu tetapi juga membuat kita sedih ya. Sambil memuji Tuhan, yang dia lihat adalah gadis itu gitu. Bukan lihat yang WL, tapi yang dia lihat adalah ke sana. Tapi bayangkan ya, kalau seperti ini tujuan kita ke gereja, saya pastikan Roh Kudus sedang tidak bekerja di dalam diri orang itu. Sebab kalau Roh Kudus bekerja dalam diri seseorang, yang dia datang berjemaat, bergereja, bukan ketemu manusia. Dia sedang bertemu dengan Tuhan. Dia mesti memuliakan Tuhan. Ya, ada banyak. Ya, ada yang datang ke gereja karena cari rekan bisnis. Ada yang datang ke gereja untuk cari klien, cari nasabah. Saya juga ingat beberapa anak muda kita dulu di gereja yang lama. Ya, beberapa yang bekerja di satu PT asuransi yang terkenal di Jakarta. Ya, mereka sudah berusaha menjual premi gitu ya. Lalu sudah selesai menggarap jemaat kita semua. Mereka merasa sudah nggak ada lagi prospek di situ. Mereka cari calon-calon pembeli di gereja-gereja lain. Karena itu setiap minggu mereka pergi bergereja berkeliling hanya untuk ketemu orang yang bisa membeli premi. Dan ketika mereka melakukan seperti itu, saudara, mereka tidak balik-balik lagi. Jadi menarik ya, motivasi orang ke gereja belum tentu memuliakan Tuhan. Tapi kalau Roh Kudus yang memimpin kita, kalau Roh Kudus yang memimpin engkau pasti memuliakan Tuhan. Karena itu saudara, ini sangat penting sekali. Sekarang kita lihat yang ke-14. Peranan Roh Kudus yang ke-14. Yaitu Roh Kudus membuat mereka disukai orang lain. Saudara, ayat 47 bagian B berkata begini, dan mereka disukai semua orang. Saudara, ini kesaksian Alkitab. Apa yang Alkitab tulis saya rasa percaya 100% apa yang dikatakan ini pasti benar. Mereka disukai semua orang. Ya, apa mungkin orang lain menyukai jemaat Tuhan yang mula-mula? Mungkinkah semua orang menyukai kita? Rasa-rasanya antara iya dan tidak begitu ya. Tapi sebenarnya kalau mau jujur Bapak Ibu, kalau orang Kristen itu benar-benar dipimpin dan dikuasai Roh Kudus, maka sebetulnya orang Kristen itu disukai semua orang sebenarnya. Ya, semua orang bisa menyukai orang Kristen asalkan orang Kristen itu betul-betul hidup di dalam pimpinan dan kuasa Roh Kudus. Kenapa? Karena ketika engkau hidup di dalam pimpinan Roh Kudus, maka Roh Kudus akan bekerja dan di dalam hidupmu akan lahir buah-buah Roh Kudus. Akan ada kasih, ada sukacita, ada damai sejahtera, ada kesabaran, ada kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Saudara, siapa orang yang gak suka kepada orang-orang yang punya karakter ini? Terlalu bodoh kalau ada orang yang gak menyukai orang dengan 9 buah roh ini. Itu yang saya katakan tadi. Kalau kita mau jujur dan orang Kristen betul-betul hidup dalam Roh Kudus,
maka dia akan menghasilkan 9 buah roh. Pasti semua orang menyukai. Saudara, faktanya di dalam Alkitab bahwa ternyata jemaat mula-mula disukai semua orang. Karena di dalam hidup mereka ada buah roh yang menarik luar biasa. Sebenarnya hanya 2 sebab orang tidak menyukai orang Kristen. Yang pertama itu karena nama Yesus. Karena nama Yesus sangat kontroversi bagi dunia ini. Dunia tidak bisa menerima dia. Karena itu siapapun yang bicara tentang nama Yesus pasti dibenci dunia. Yang kedua itu karena kelakuan berdosa kita, orang Kristen sendiri. Ya, selama engkau masih hidup dalam dosa ya orang pasti gak suka sama kita. Tapi ketika engkau hidup dalam Roh Kudus dan Roh Kudus menghasilkan buah, semua orang akan menyukai kita. Semua orang akan senang sama kita. Itu pasti. Karena Roh Kudus bekerja demikian. Dan orang lain akan menyukai. Sekarang kita lihat yang terakhir. Yang ke-15. Pekerjaan Roh Kudus yang ke-15 dan jemaat mula-mula itu yang ke-15 adalah menambahkan jumlah orang yang diselamatkan. Ayat 47 bagian C. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Jadi pekerjaan Roh Kudus yang terakhir yang ditulis dalam Alkitab di dalam jemaat mula-mula adalah Roh Kudus menambahkan jumlah orang yang diselamatkan. Saudara-saudara sekalian, sebenarnya Roh Kudus masih bekerja sampai hari ini. Tiap-tiap hari selalu ada orang baru yang diselamatkan oleh Roh Kudus. Tiap hari sebenarnya selalu ada orang percaya Injil, selalu ada orang yang sadar akan dosanya, selalu ada orang yang berbalik kepada Kristus, dan selalu ada orang yang bertobat, saudara. Baru-baru ini saya membaca satu berita bahwa di seluruh dunia dalam catatan, ya, di seluruh dunia orang yang berpindah dari agama Kristen, dari agama lain masuk ke Kristenan itu rata-rata 16.000 orang per hari. Saudara, waktu saya membaca bagian ini, aduh hati saya suka cita luar biasa. Memang tidak terlihat di tengah-tengah kita Roh Kudus tidak bekerja gitu ya. Tapi kalau kita lihat seluruh dunia 16.000 per hari orang pindah dari agama lain masuk kepada kekristenan. Saudara, ini apa? Ini bukan karena kehebatan kita. Ini bukan karena kelebihan kita, tapi ini karena pekerjaan Roh Kudus. Menggenapkan apa yang terjadi 2000 tahun lalu ketika gereja mula-mula. Tiap hari Tuhan menambahkan jumlah mereka yang diselamatkan. Saudara-saudara, Roh Kudus itu bekerja luar biasa di hari-hari terakhir menjelang Kristus datang kedua kali. Roh Kudus akan semakin gencar memakai umat Tuhan untuk melayani dunia ini sebelum Kristus datang ke dunia ini. Roh Kudus memakai para misionaris di berbagai negara yang diutus ke seluruh dunia. Roh Kudus juga memakai orang-orang yang teraniaya, orang-orang yang dipenjarakan. Justru mereka masuk penjara, Injil justru diberitakan di situ. Baru-baru ini kita mendengar seorang hamba Tuhan yang jadi dipenjarakan selama 4 tahun beberapa tahun yang lalu. Dia bersaksi 80 orang justru bertobat, dia baptiskan itu di dalam penjara. Coba bayangkan, dalam kondisi normal kita nggak mungkin memberitakan Injil di dalam penjara, di dalam sel. Tapi orang ini diizinkan untuk ditangkap, lalu dipenjarakan selama 4 tahun. Ya, dan selama 4 tahun itu ada 80 lebih orang percaya Tuhan. Luar biasa bukan? Roh Kudus nggak kurang akal di dalam memanggil umat pilihannya. Roh Kudus nggak kurang akal di dalam memilih orang-orang yang akan dimenangkannya. Dia akan memakai orang dengan segala cara. Dan yang ketiga yang menarik luar biasa, Roh Kudus juga bisa memakai kesaksian-kesaksian para martir. Orang-orang yang mati syahid, yang dibunuh karena Injil. Justru kesaksian mereka dipakai Roh Kudus untuk memenangkan banyak orang di dunia ini. Saudara, luar biasa pekerjaan Roh Kudus. Karena itu kita berdoa supaya Tuhan, Roh Kudus pun boleh memakai kita. Kita yang sederhana, kita yang tidak ada apa-apanya ini. Hanya rela untuk menjadi alat Tuhan. Kita mau dipakai oleh Roh Kudus agar hidup kita bisa menjadi berkat bagi orang lain. Karena itu saudara,
Lengkap sudah pekerjaan Roh Kudus di dalam jemaat mula-mula. Ada 15 poin sudah kita pelajari. Hari ini kita melihat ada 5. Roh Kudus menciptakan suasana gembira dalam jemaat karena ada damai sejahtera dan sukacita. Yang kedua, Roh Kudus memberikan ketulusan hati kepada jemaat. Makin dia kerja, orang makin suci hati, makin tulus hati, dan makin murni hatinya. Yang ketiga, Roh Kudus menggerakkan jemaat untuk memuji Allah. Orang ke gereja mesti memuji Allah dan menyembah kepada Tuhan. Karena itu pertemuan dan perjumpaan dengan Tuhan. Dan terakhir kita sudah lihat, Roh Kudus menambah jumlah orang yang diselamatkan. Tiap hari dia menambahkan jumlah orang yang percaya. Dan hari ini pun Roh Kudus masih bekerja. Apalagi menjelang kedatangan Tuhan Yesus, Roh Kudus makin giat bekerja untuk memenangkan jiwa. Karena itu kita bersyukur kalau kita boleh hidup di masa anugerah di mana Roh Kudus boleh memimpin kita, boleh membawa kita di dalam dunia ini menjadi berkat bagi banyak orang. Mari kita berdoa. Kami bersyukur dan berterima kasih ya Tuhan atas kebenaran firman-Mu. Tuntas sudah seri khotbah yang kami sudah dengarkan. Sudah ada 15 poin telah kami bahas dalam 4 seri ini. Tuhan, tanamkanlah kebenaran-kebenaran ini dalam hati kami, hingga kami hidup yang sungguh-sungguh memuliakan Tuhan di dalam dunia ini. Berkati kami agar kami terus memberi diri digarap oleh Roh Kudus, hingga hidup kami yang sederhana, yang mungkin tidak ada apa-apanya ini di pandangan dunia ini, akan menjadi sangat berarti ketika di tangan Roh Kudus dia bekerja dan melahirkan banyak hal dalam diri kami yang bisa kami kerjakan bagi kemuliaan Tuhan. Berkati jemaat-Mu, berkati hamba-Mu dan kami semua, hingga kami semua hidup di dalam pimpinan Roh Kudus setiap hari dan kami memuliakan Engkau. Terima kasih untuk firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Saudara-saudari sekalian, marilah kita meresponi kebenaran firman Tuhan yang sudah disampaikan pada pagi hari ini. Mari kita mengandalkan kekuatan yang daripada Allah Bapa itu sendiri. Janganlah kita bersandar kepada kuat dan gagah kita, tapi biarlah hati kita terus bersandar kepada Allah, penolong kita. Dialah sumber kuat kita. Hanya Kau milikku di surga. Tiada yang ku ingini di bumi, hanya
Jemaat Tuhan, mari kita kembali ke tempat kita masing-masing. Kita pulang sebagai orang-orang yang hidup di dalam Roh Kudus, sebagai orang-orang yang dikuasai, dipimpin dan dipenuhi oleh Roh Kudus. Biarlah kita semua menjadi orang-orang yang berubah oleh karena Roh Kudus juga yang memimpin kita. Karena itu terimalah berkat Tuhan. Kiranya kasih dari Allah Bapa kita, anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, penghiburan dan penyertaan dari Allah Roh Kudus kiranya memimpin dan menyertai kita sekalian hari ini, besok dan seterusnya sampai hari Maranatha. Tuhan Yesus datang yang kedua kali untuk menjemput kita saleh-salehnya. Haleluya. Amin. Baik, Bapak Ibu, Saudara-saudara sekalian, izinkan saya menyampaikan beberapa warta untuk kita minggu ini. Yang pertama, kami ucapkan selamat beribadah, selamat menyembah Tuhan. Kami percaya ibadah kita boleh memberkati dan memberikan pertumbuhan iman kepada kita dan semakin menguatkan, menghibur di kala kita sedang di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini. Kami juga memberitahukan kepada kita, terus mengingatkan jadwal-jadwal ibadah kita. Jangan lupa setiap hari Kamis ada persekutuan doa. Nah, khusus Kamis yang lalu kita sudah bersekutu dalam bentuk yang berbeda, yaitu lewat Instagram secara live. Nah, tapi untuk minggu ini kita kembali seperti sebelumnya, yaitu dalam bentuk rekaman. Jadi nanti setiap minggu pertama dan minggu minggu ketiga itu berbeda dengan minggu ketiga dan minggu keempat. Jadi nanti Bapak Ibu biar tidak bosan gitu ya, kita variatif begitu supaya kita bisa tetap semangat dalam persekutuan doa kita. Kemudian jangan lupa bahwa majelis atau diaken sudah memberikan form doa. Kami bersyukur karena ada beberapa yang sudah mengisi form doa itu dan Gembala Sidang telah menindaklanjutinya. Dan bagi yang ada pergumulan secara khusus dan masih ingin didoakan secara pribadi oleh Gembala Sidang, boleh disampaikan di sana. Dan itu di situ rahasia, hanya terbatas orang yang tahu dan nanti akan di follow up oleh saya. Kemudian yang berikutnya, jangan lupa untuk anak muda kita, itu persekutuan pemuda setiap hari Sabtu pukul 19.00. Tetapi ada satu perubahan atau ada satu penambahan mulai minggu kemarin, yaitu ada Bible study khusus untuk pra-remaja. Nah, itu sudah mulai hari Sabtu kemarin. Jadi kami mulai, kebetulan saya yang membina, itu ada 5 orang yang ada di situ dan kita mulai jam 17.30. Itu cuma 50 menit saja. Lalu dilanjutkan malamnya jam 19.00 itu khusus pemuda. Nah, hari Minggu jangan lupa jam 9.30 itu untuk anak sekolah minggu yang mulai bulan Juli ini sudah bagi kelas masing-masing. Jadi Bapak Ibu kami mohon bantuannya membangunkan anak-anaknya lebih cepat, karena saya lihat minggu ini atau minggu yang lalu masih ada sedikit masalah soal teknologi. Jadi molor-molor gitu waktunya ya. Jadi mohon bantuan Bapak Ibu di rumah, bangunkan anaknya lebih pagi, siapkan mereka dan alat-alat yang mereka butuhkan. Sehingga mereka bisa mengikuti pelajaran mereka sesuai dengan usia dan kelas yang sudah dibagi oleh Semu dan kawan-kawan. Dan terakhir ibadah kita setiap hari Minggu 10.30. Mari kita dengan penuh semangat, dengan penuh iman datang menghadap Tuhan, berjumpa Tuhan dalam ibadah-ibadah online kita.
Memang beberapa gereja kita di wilayah sinode kita di tempat lain yang tidak ada COVID-19, yang zona hijau, mereka sudah melakukan ibadah secara offline. Tetapi beberapa yang masih zona kuning dan zona merah itu kita masih ikut sesuai dengan surat Kemenak ya nomor 15 bahwa kita untuk sementara belum dulu, masih harus dalam masa evaluasi. Jadi bersabarlah, kalau memang sudah waktunya nanti kita akan umumkan supaya ibadah kita kembali seperti sebelumnya. Lalu berikutnya kami beritahukan bahwa minggu depan kita ada perjamuan kudus. Ya, kami mohon Bapak Ibu menyiapkan diri dan menyiapkan materi atau alat-alat perjamuan kudusnya. Seperti yang kami bilang beberapa minggu atau beberapa waktu yang lalu, bahwa itu roti bisa dari roti apa saja, roti tawar misalnya, lalu anggurnya bisa dari sirup atau apapun. Ingat bahwa materi-materi ini tidak ada arti sama sekali, itu hanya mediator yang merupakan simbol. Tapi maknanya itu yang penting, bahwa itu adalah mensimbolkan darah Kristus dan tubuh Kristus. Dan setiap kali kita melakukan dengan hati sungguh, maka secara spiritual kita dipersatukan terus-menerus dengan kematian dan kebangkitan Kristus. Karena itu kami harap jemaat mempersiapkan diri sebaik mungkin walaupun kita tidak langsung bertatap muka. Dan yang terakhir yang kami sampaikan bahwa terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah mendukung gereja kita dengan terus memberikan persembahan, baik perpuluhan maupun persembahan syukur dan persembahan lainnya. Dan Bapak Ibu yang terus mendukung gereja kita boleh terus memberikan persembahannya lewat transfer atau lewat nomor rekening gereja yang tertulis di bawah ini. Demikian warta untuk kita hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita. Damai sejahtera, sukacita dari Tuhan terus menyertai kita sepanjang minggu ini. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu minggu depan.